Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyil azim. Ikhwanul kiram, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, pemirsa Yabsira TV yang saya muliakan. Insyaallah kita semua dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiratnya dengan kesyukuran yang maksimal tentunya. Di samping kesyukuran kita ucapkan lewat lisan, tentu kita yakini dalam hati kita dan kita upayakan agar terwujud dalam perilaku keseharian kita. Kesyukuran tentunya berkaitan dengan kembalinya Allah jumpakan kita dengan bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Allah masih berikan kita kesehatan, kelapangan, dan tentu kemampuan. Dan yang jauh lebih utama adalah keimanan dan keislaman yang masih tetap kita miliki. Sehingga itu semua dapat menuntun kita untuk berupaya secara maksimal memanfaatkan bulan yang berkah ini dengan amalan-amalan utama agar apa yang menjadi tujuan daripada ibadah ini dan merupakan cita-cita dan harapan kita semua, kiranya kita bisa meraih pribadi-pribadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan dari puasa dan juga tujuan dari semua ibadah-ibadah yang Allah fardukan dan Allah perintahkan kepada kita untuk kita tunaikan. Ayat tentang perintah puasa ini di penghujung ayatnya itu menggunakan kalimat la'allakum, sebagaimana kita semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan dari puasa itu sendiri. Kalimat ini memiliki makna menurut para ulama bahwa pribadi takwa yang menjadi tujuan daripada puasa dan semua ibadah-ibadah dalam Islam ini tidak bisa serta-merta diraih jika tidak diupayakan dan dimaksimalkan. Sehingga belum tentu mereka yang menjalani puasa Ramadan bisa meraih predikat takwa. Takwa yang akan dicapai tentu tergantung dari seberapa maksimalnya dia memanfaatkan peluang ibadah-ibadah dari bulan berkah ini untuk meraih predikat tersebut. Pendek kata, mereka yang begitu maksimal dilandasi dengan niatan yang benar, pemahaman yang benar, dan ibadah yang maksimal, tentu derajat takwanya jauh melebihi mereka yang hanya sekedar menjalani puasa ini dengan rutinitas yang biasa-biasa saja. Bukankah kita juga semua sama tahu bahwa Rasul pernah mengisyaratkan kepada kita bahwa berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga semata. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Sebagaimana hadis yang terkenal yang sudah pernah dan sama-sama kita dengarkan.
Pemirsa Yapsira TV saudaraku yang saya muliakan. Harapan untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa ini tentu kita upayakan secara maksimal. Karena bulan berkah ini tidak hanya berkaitan dengan puasa di siang harinya, tapi juga berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain di malam harinya. Pendeknya bulan ini 24 jam keseluruhan, siangnya dan malamnya sama-sama memiliki keberkahan dan sama-sama saling mempengaruhi. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan diterimanya puasa kita, tentu ada predikat takwa yang kita raih. Di samping itu semua dosa dan kesalahan kita yang lampau Allah berkenan untuk menghapuskannya. Berkaitan dengan puasa di siang harinya dan juga amal-amal di malam harinya. Dalam hadis yang redaksinya hampir sama dengan cuma menggunakan dua kata yang berbeda. Yang satunya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ilmu, pemahaman yang benar, dengan niatan semata mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini puasa tentu berarti berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di siang harinya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Tapi hadis yang redaksinya hampir sama, cuma perbedaannya tidak menggunakan kata soma tapi menggunakan kata koma. Man shoma Ramadan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan atau menegakkan Ramadan dengan penuh iman dan dengan niatan semata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan yang ikhlas, tentu Allah akan berkenan untuk menghapuskan, mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kata koma ini berarti berkaitan dengan malamnya, berarti mulai dari maghrib sampai subuh. Jadi ibadah-ibadah malamnya, salat malam di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, tarawihnya, atau juga tahajudnya, tadabbur Al-Qur'annya, dan kegiatan-kegiatan kajian-kajian keagamaan yang kita kerjakan dengan memanfaatkan malam-malam Ramadan ini tentu akan memiliki nilai yang juga sama dengan kegiatan di siang harinya, yaitu dengan menjalani puasa Ramadan dan ibadah-ibadah utama yang kita kerjakan sebagai pelengkap puasa Ramadan tersebut. Andaikan siang harinya kita maksimal melaksanakannya dengan pelaksanaan ibadah yang benar, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah di malam harinya. Dengan kata lain, apabila puasa kita jalani dengan benar, maka kita tentu akan bersemangat untuk melaksanakan salat tarawih di malam harinya dan ibadah-ibadah yang lain di malam harinya. Demikian pun sebaliknya, apabila kita maksimal melaksanakan ibadah tarawih dan ibadah-ibadah di malam harinya, tadarusnya, kajian Al-Qur'annya, dan kajian keagamaan lainnya, maka akan mempengaruhi puasa kita di siang harinya. Pendek kata, bulan keberkahan ini 24 jam siangnya maupun malamnya. Untuk itu jemaah, pemirsa saudaraku yang saya muliakan, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Karena kualitas dan derajat takwa yang tentu kita inginkan adalah derajat yang terbaik. Kita ingin semua mendapatkan penilaian terbaik dari Allah. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, ini sangat tergantung dari kita masing-masing. Apakah kita mau mendapatkan penilaian yang terbaik, penilaian maksimal, atau hanya penilaian biasa-biasa saja? Sangat tergantung dari kita. Untuk itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Dengan ilmu dan pemahaman yang benar, kita manfaatkan untuk mengkaji semua kaifiat dan tata cara puasanya, apa-apa yang membatalkan, apa-apa yang juga menunjang serta melengkapi dan menyempurnakan puasa Ramadan perlu kita ketahui. Untuk itu mari kita tetap bersemangat sehingga apa yang menjadi tujuan puasa kita raih dengan penilaian yang terbaik, penilaian yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saudaraku yang saya muliakan,
masih banyak atau masih panjang waktu yang kita akan lalui. Awal-awal Ramadan ini tentu menjadi penentu juga untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Untuk itu, dengan kesungguhan kita meniti awal Ramadan ini dengan baik, maka akan mempengaruhi perjalanan Ramadan yang berikutnya, di pertengahannya maupun di penghujungnya. Untuk itu, mari manfaatkan kesempatan sekali lagi dengan sebaik-baiknya. Kita perlu siapkan waktu dan tenaga, perhatikan fisik kita dengan baik. Di samping kita melaksanakan aktivitas rutin yang kita jalani sebagai seorang karyawan misalnya, atau sebagai seorang pegawai, kita perlu menjaga kondisi kesehatan kita sehingga di awal ini kondisi kesehatan kita terbaik, maka di pertengahan maupun yang ujungnya juga kita bisa maksimal melaksanakan semua ibadah dengan pelaksanaan ibadah yang maksimal. Semoga rangkaian ibadah yang kita jalani dan tentunya dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk menjalaninya dengan pelaksanaan ibadah terbaik sehingga tentu akan memperoleh balasan dari Allah yang terbaik pula. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.